Aceh, tanah yang kaya sejarah, budaya, dan perjuangan. Dari masa ke masa, Aceh dikenal sebagai daerah yang kuat mempertahankan identitas dan hak-haknya. Namun, ada satu hal yang kerap menjadi batu sandungan dalam perjalanan Aceh menuju kejayaan, yaitu perpecahan internal. Banyak yang mengira perpecahan ini muncul dari dalam, tetapi jika kita menelusuri lebih dalam, ada faktor eksternal yang berperan besar. Orang-orang dari luar Aceh yang merasa lebih tahu tentang Aceh dibanding orang Aceh sendiri. Mereka berbicara lantang, seolah-olah mengerti sejarah, politik, dan jalan terbaik bagi Aceh. Mereka mengkritik, menghasut, bahkan mengadu domba. Padahal, mereka tidak merasakan langsung bagaimana menjadi rakyat Aceh, tidak pernah mengalami pahit getir konflik, dan tidak tahu bagaimana realitas di tanah rencong ini. Lantas, bagaimana kehadiran orang-orang sok tahu ini menyebabkan perpecahan di Aceh? Perpecahan dalam sejarah Aceh bukanlah hal baru. Sejak era kerajaan, Aceh sudah mengalami berbagai intrik politik dan perpecahan di kalangan bangsawan serta ulama. Namun, saat itu, perpecahan masih bersifat internal dan bisa diselesaikan dengan cara Aceh sendiri. Ketika Aceh mengalami masa konflik modern, khususnya sejak era perjuangan gerakan Aceh Merdeka, GAM, situasi mulai berubah. Setelah perjanjian damai Helsinki tahun 2005, Aceh memasuki babak baru dengan otonomi khusus. Namun, inilah awal dari perpecahan yang semakin nyata. Sejumlah pihak dari luar Aceh mulai ikut campur, memberi opini, dan bahkan mencoba membentuk opini publik tentang arah politik Aceh. Mereka berbicara di media, seminar, dan forum nasional, seakan-akan mereka yang paling memahami kondisi Aceh. Padahal, banyak dari mereka hanya mengandalkan teori dan asumsi, tanpa benar-benar merasakan bagaimana kehidupan di Aceh setelah damai. Setelah damai, banyak pihak dari luar Aceh yang ikut serta dalam perbincangan mengenai arah politik dan ekonomi Aceh. Ada yang datang dengan niat baik, tetapi tidak sedikit yang hanya ingin memanfaatkan situasi. Orang-orang luar ini seringkali membawa narasi yang menyulut api perpecahan, seperti 1. Aceh harus tetap bersama Indonesia. Mereka mengabaikan fakta bahwa sebagian rakyat Aceh masih memiliki trauma masa lalu dan ingin menentukan nasib sendiri. 2. GAM sudah tidak relevan. Padahal, banyak ex-GAM yang masih berjuang untuk keadilan rakyat Aceh. 3. Aceh harus lebih terbuka terhadap investasi luar. Ini seringkali menjadi alat bagi kelompok tertentu untuk merampas sumber daya Aceh. Ketika kelompok-kelompok di Aceh mulai terpecah akibat propaganda ini, perdebatan pun semakin tajam. Ada yang ingin mempertahankan semangat perjuangan, ada yang lebih memilih jalur pragmatis, dan ada yang justru mengambil keuntungan pribadi. Lebih parahnya, orang-orang luar ini seolah-olah menjadi juru bicara Aceh di tingkat nasional maupun internasional. Mereka berbicara di televisi, media sosial, dan forum akademik, seakan-akan mereka lebih tahu apa yang terbaik untuk Aceh. Akibat perpecahan ini, Aceh mengalami berbagai dampak negatif, di antaranya 1. Politik Aceh yang tidak stabil. Kelompok-kelompok yang dulu bersatu dalam perjuangan kini terpecah belah. Partai-partai lokal yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat Aceh justru saling bersaing dengan keras. 2. Ekonomi yang terhambat. Ketidakstabilan politik membuat investor ragu untuk menanamkan modal di Aceh. Dana otonomi khusus yang seharusnya menjadi berkah justru seringkali tidak dikelola dengan baik akibat perpecahan di dalam elit politik. 3. Rakyat Aceh yang bingung dan terjebak dalam konflik internal. Rakyat yang dulu berharap pada persatuan justru melihat pemimpin mereka saling bertikai. Ketidakpercayaan terhadap pemimpin lokal semakin besar, yang akhirnya membuat Aceh kehilangan arah dalam pembangunan. Kita, rakyat Aceh, harus sadar bahwa musuh terbesar kita bukanlah sesama orang Aceh, tetapi pihak-pihak luar yang ingin melihat Aceh terus terpecah. Kita tidak boleh mudah terpengaruh oleh narasi mereka yang seolah-olah membela Aceh, padahal mereka hanya ingin memecah belah. Berikut beberapa langkah yang bisa kita ambil. 1. Perkuat persatuan. Sadar bahwa kita adalah satu bangsa, satu daerah yang harus bersatu untuk masa depan yang lebih baik. Jangan mudah terprovokasi oleh opini dari luar yang mencoba mengadu domba. 2. Bangun kesadaran politik yang mandiri. Jangan mudah percaya pada narasi yang dibuat oleh orang luar yang tidak memahami kondisi di Aceh. Pastikan bahwa pemimpin yang dipilih adalah mereka yang benar-benar berjuang untuk rakyat Aceh, bukan yang hanya mencari keuntungan pribadi.
3. Jaga identitas dan kemandirian Aceh. Aceh harus tetap memiliki identitas yang kuat, baik dalam budaya, politik, maupun ekonomi. Jangan biarkan orang luar yang tidak paham tentang Aceh ikut campur dalam urusan internal kita.